Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali TVR 17 sore ini dari berita Komisi 5 DPR RI yang meminta PT Pelni dan Pelindo melakukan optimalisasi Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar serta meningkatkan pelayanan menjelang mudik Natal dan Tahun Baru. Guna memenuhi kebutuhan transportasi laut di Sulawesi Selatan, Komisi 5 DPR RI meminta PT Pelni maupun Pelindo melakukan optimalisasi Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar serta meningkatkan pelayanan menjelang mudik Natal dan Tahun Baru. Anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Baco Kadi mengatakan sarana dan prasarana di pelabuhan tersebut harus ditingkatkan. Hamka menyayangkan adanya kejadian di mana penumpang harus menunggu kedatangan kapal selama berjam-jam. Kedepannya sistem tiketing harus diperbaiki agar tidak merugikan masyarakat. Tiket itu kita ketemu tadi. Ada penumpang yang harusnya berangkat tadi pagi jam 5 baru datang jam 12 atau jam berapa itu tadi datang. Artinya apa? Ada miskomunikasi antara penumpang dengan pelayanan daripada Pelni. Nah, saya tidak tahu di mana letak masalahnya, apakah persoalan etiketinya ataukah persoalan lain. Karena hampir saya lihat permasalahan yang muncul itu adalah etiketing. Apalagi kalau orang tua ya, pasti tidak ngeh terhadap etiketing itu. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras meminta PT Pelni meningkatkan pelayanan dan fasilitas guna mengantisipasi potensi kenaikan penumpang di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Jadi memang sih sebagian besar pelabuhan-pelabuhan yang pernah kami kunjungi di Indonesia ini fasilitas-fasilitas masih sangat terbatas. Apalagi kalau yang fasilitas untuk penumpang ekonomi, ya memang ini perlu peningkatan layanan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Sehingga apa yang dikeluarkan oleh masyarakat, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat betul-betul dimaknai sebagai sesuatu yang wajib kita laksanakan untuk pelayanan kita. Dari Sulawesi Selatan, Koko Inugroho, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru 2023-2024, berbagai persiapan infrastruktur dan angkutan telah dilakukan guna mengantisipasi kendala selama perjalanan. Menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru 2023-2024, berbagai persiapan infrastruktur dan angkutan telah dilakukan guna mengantisipasi kendala selama perjalanan. Komisi 5 DPR RI turut serta memastikan kesiapan tersebut dengan melakukan peninjauan langsung ke posko Nataru, ruas tol, stasiun kereta, serta pelabuhan di Provinsi Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Robert Roh menegaskan, pemerintah harus dapat menekan harga tiket angkutan Nataru. Pasalnya, kenaikan harga tiket selalu terjadi pada libur panjang hari besar, namun kenaikan harga tersebut tidak diiringi dengan kualitas pelayanan yang sesuai sehingga masyarakat yang akhirnya dirugikan. Selisih harga tiket di dalam hari-hari besar, terutama libur nasional, itu masih terjadi penyumbang terlalu tinggi selisih di antara hari-hari biasa. Maka ini yang menjadi perhatian kami untuk meminta kepada pemerintah untuk bagaimana dengan operator-operator untuk bisa menekan harga-harga tiket ini kepada masyarakat. Masyarakat ingin silaturahmi ke daerah, pulang kampung dan sebagainya, tapi selalu yang terbebani adalah soal masalah tiket, terutama angkutan udara, ya kan? Dan kita juga minta kepada angkutan kereta api juga tidak lagi seperti tahun lalu. Robert menambahkan harus ada perbaikan baik dari segi fasilitas maupun pelayanan. Kendala-kendala yang terjadi di tahun sebelumnya juga harus menjadi bahan evaluasi sehingga tidak terus terulang. Dari Jawa Timur, Akbar Prayoga, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, dari Komisi 2 DPR RI yang melihat validasi daftar pemilih tetap masih banyak menemui kendala. Perlu adanya sosialisasi terkait pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemilu 2024. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara, Komisi 2 DPR RI melihat validasi daftar pemilih tetap masih banyak menemui kendala.
Perlu adanya sosialisasi terkait pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemilu 2024. Anggota Komisi 2 DPR RI, Ongku Hasibuan, mengatakan masih banyak problem yang ditemukan dalam validasi data. Tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan jumlah keluarganya juga masih rendah, sehingga menjadi kendala dalam penyusunan DPT. Secara administrasi, KPU tidak bisa mencoret orang dari daftar pemilih tetap jika tidak ada surat keterangan. Untuk itu, Ongku berharap kesadaran masyarakat untuk melaporkan jumlah anggota keluarganya secara real karena DPT merupakan pondasi pelaksanaan pemilu. Kualitas pemilu kita ini kan tidak hanya kuantitas partisipasinya, tetapi kita berharap juga kualitasnya gitu. Tingkat partisipasi alhamdulillah meningkat ya. Dari tahun ke tahun kita meningkat. 2020 tadi disampaikan tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak itu mencapai 83,7% secara nasional. Itu bagus sekali. Ya, tetapi kualitasnya bagaimana? Apakah masyarakat itu memilih berdasarkan pilihannya, berdasarkan analisis yang cerdas dan sebagainya, itu yang menjadi harapan kita ke depannya. Jangan sampai partisipasi itu karena dikerahkan, karena adanya transaksi, karena adanya kegiatan-kegiatan yang istilah kita itu disebutnya sebagai moral hazard dalam pelaksanaan pemilu ini. Nah, ini yang kita juga masih terus harus tingkatkan lah ya. Bawaslu perlu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu karena masyarakat merupakan pemilik suara sekaligus penerima manfaat terbesar dari terwujudnya pemilu yang berintegritas. Dari Sumatera Utara, Andri TVR Parlemen melaporkan. Tingginya potensi cuaca ekstrim di Indonesia terutama saat memasuki libur Nataru perlu menjadi perhatian khusus. Seluruh stakeholder baik BMKG hingga pemerintah daerah harus terus aktif berkoordinasi dalam mitigasi bencana termasuk tanah longsor dan angin kencang pada bulan Desember yang kerap mengalami peningkatan intensitas di sejumlah wilayah tanah air. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17, DPR RI tegaskan pentingnya informasi prediksi cuaca dari BMKG yang perlu menjadi perhatian semua pihak penyelenggara angkutan transportasi guna meminimalisir dampak dari bencana alam. Saat Nataru penting adanya persiapan infrastruktur keamanan transportasi dan langkah antisipasi lonjakan mobilitas masyarakat. DPR RI mendukung program operasi lilin yang dilakukan oleh pihak kepolisian guna menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Tingginya potensi cuaca ekstrim di Indonesia, terutama saat masuki libur Natal dan Tahun Baru, perlu menjadi perhatian khusus. Seluruh stakeholder, baik BMKG hingga pemerintah daerah, harus terus aktif berkoordinasi dalam mitigasi bencana. Pasalnya, tanah longsor dan angin kencang pada bulan Desember kerap mengalami peningkatan intensitas di sejumlah wilayah tanah air. DPR RI menegaskan, informasi prediksi cuaca dari BMKG menjadi unsur penting yang perlu diperhatikan oleh semua pihak penyelenggara angkutan transportasi. Hal ini dapat meminimalisir dampak dari bencana alam.
Tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana menyikapi, bagaimana tindakannya pada saat terjadi cuaca ekstrim, ya. Lalu kemudian seperti apa yang disiapkan oleh teman-teman baik dari Basarnas, BMKG maupun dari perhubungan itu sendiri, sehingga kecelakaan ini tidak mengakibatkan korban nyawa yang lebih besar misalnya. Ya, poin pentingnya adalah bagaimana memitigasi itu. Iya, mitigasi dari seluruh kemungkinan resiko yang akan terjadi. Tadi BMKG menjadi stakeholder kunci ya untuk bagaimana informasi tentang terkait cuaca untuk penerbangan, pelayaran dan lainnya, karena ada juga beberapa daerah yang potensi longsor gitu. Jadi tadi kita juga membahas dengan Kementerian PUPR yang diwakili oleh kepala-kepala balai bagaimana ini kita antisipasi dalam artian bahwa tidak hanya kenyamanan yang dikejar tetapi juga yang paling utama adalah keselamatan. Jadi keselamatan ini menjadi poin terutama dan utama untuk melakukan perjalanan, sehingga tadi kita juga koordinasi harapannya BMKG bisa menyajikan informasi yang akurat dan cepat sehingga stakeholder yang terkait bisa menggunakan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan dalam pelayanan transportasi baik itu udara, darat maupun karena di Sumatera Utara juga kita tahu Danau Toba menjadi salah satu tujuan wisata. Di Nataru ini pasti peningkatan arus wisatawan ke sana. Jadi selain mempersiapkan infrastruktur keamanan transportasi, diperlukan langkah antisipasi lonjakan mobilitas masyarakat saat Natal dan Tahun Baru. DPR RI mendukung program operasi lilin yang dilakukan oleh pihak kepolisian guna menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Keamanan di lingkungan objek wisata dan tempat ibadah harus dijamin pemerintah dan aparat kepolisian dalam rentang waktu 12 hari mulai tanggal 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Karena Polda Jateng sudah menyiapkan operasi lilin untuk Natal, juga mempersiapkan juga untuk tahun barunya, ya. Oleh karena itu memang kebetulan kan Semarang bagian daripada jalur utara yang dilewati ya, orang ke Bali, orang ke Surabaya maupun ke selatan. Nah, tadi sudah jelas penjelasan Kapolda bahwa telah dilakukan suatu proses penyiapan operasi lilin tersebut. Nah, mudah-mudahan operasi dapat berjalan lancar. Peningkatan potensi pergerakan masyarakat hingga 107 juta jiwa perlu diperhatikan. Mengingat kasus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan selama periode 28 November hingga 2 Desember 2023. DPR RI menghimbau masyarakat tetap memperhatikan dan menegakkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira kita kaitannya dengan COVID-19 kita nggak perlu cemas, kita nggak perlu panik, ikutin apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nasihatnya yang pertama adalah kita tetap menggunakan gerakan hidup masyarakat sehat ya, satu. Yang kedua sering cuci tangan untuk kebersihan kesehatan kita. Yang kedua juga bagi saudara kita yang mengalami penyakit atau ada tanda-tanda COVID-19 lebih baik kita menggunakan masker. Protokol kesehatannya itu tidak ada jeleknya, baik kok. Apalagi sekarang ini kita juga harus disampaikan bahwa bisa jadi kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19 itu cukup panjang. Gitu. Tentunya DPR RI dan masyarakat berharap para pemangku kepentingan bersama-sama memberikan perhatian khusus terutama untuk kenyamanan masyarakat dalam liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Jangan sampai kegiatan tahunan tidak dipersiapkan dengan baik. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan antisipasi kenaikan harga kebutuhan bahan pokok jelang Nataru. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Kembali di TVR 17, Komisi 6 DPR RI mengingatkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkait kenaikan harga bahan pokok yang biasanya terjadi pada momentum Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Anggota Komisi 6 DPR RI Muslim mendorong adanya sinergi Badan Pangan Nasional dengan Kementerian Perdagangan guna lakukan antisipasi kenaikan harga bahan pokok di pasaran, dan selain itu pemirsa, pemerintah diminta berkolaborasi dengan penegak hukum dalam menindak tegas oknum yang mencoba memainkan harga menjelang hari-hari besar. Berikut liputan rekan kami, Nazia Sudirja. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa masyarakat Indonesia sebentar lagi akan menghadapi momen Natal dan Tahun Baru. Dan pada tahun-tahun sebelumnya ini biasanya harga bahan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan pemirsa. Oleh karena itu untuk mengetahui ini seperti apa DPR RI dan juga pemerintah menjaga stabilitas bahan pokok menjelang Nataru, saya akan berbincang dengan salah satu anggota dari Komisi 6 DPR RI, yakni Muslim dari fraksi Partai Demokrat. Baik Pak, terkait dengan menjelang Nataru nih Pak, kan biasanya tahun-tahun sebelumnya ini kan harga pokok kan naik nih Pak. Nah dari DPR RI sendiri koordinasinya dengan Kementerian Perdagangan RI ini untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok ini seperti apa sejauh ini Pak? Oke, terima kasih. Kebetulan kan hari ini kami rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan. Salah satu yang menjadi concern kita adalah berkaitan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok ya. Ini sebenarnya tradisi ini kan bukan hari ini aja, udah tahun menahun. Makanya kita berharap kepada pihak Kementerian Perdagangan ini harus ada solusi. Ketika kenaikan harga minyak goreng luar biasa, Pak Zulhas ini baru menjadi Pak Menteri Perdagangan, saya pikir itu ada langkah yang konkret berkaitan adalah minyak kita, yang saya sampaikan tadi. Artinya akhirnya langsung stabil. Apakah minyak kita ini salah satu komoditi yang kita harapkan, biarpun banyak komoditi yang lain ya. Makanya saya sampaikan juga, ini bukan hanya sesaat aja yang harus dipikirkan, bahwa kehadiran seperti minyak kita yang dibebankan kepada seluruh pengusaha-pengusaha yang bergerak di CPO ini, saya pikir ini untuk jangka panjang juga, bukan hanya jangka pendek. Jadi sehingga harga kebutuhan minyak pokok yang salah satu minyak goreng ini kita harapkan bisa terus stabil, baik itu menjelang Natal Tahun Baru ataukah menjelang Idul Fitri, Ramadan dan Idul Fitri ya. Yang kedua tentu kita berharap hari ini kan bukan hanya persoalan minyak goreng, gula, bahkan sebagian udah langka. Kemudian kenaikan harga cabai, apalagi kedelai. Kedelai ini kan banyak juga para pengusaha yang sudah menyetop produksinya untuk tidak memproduksi tempe dan lain-lain. Artinya ini ternyata banyak sekali persoalan-persoalan yang harusnya dilihat dari semua sisi, baik pun hulu maupun hilirnya. Jadi sehingga antisipasi jelas. Tentu kita berharapan pemerintah harus punya sikap yang tegas dan kan bahkan menindak tegas siapapun ada oknum-oknum bermain di saat-saat masyarakat lagi membutuhkan. Apalagi kita tahu betul tradisi ini kan bukan hanya sekarang, saya sampaikan tadi. Ini sudah bergulir berpuluh-puluh tahun. Harusnya ini kan tidak ada lagi yang coba-coba bermain. Karena ini menyangkut hajat dan hak hidup masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok yang tentunya yang terjangkau ya. Apalagi jangan sampai ada alasan pemerintah sedikit-sedikit impor, ya kan? Apalagi ketika sesuatu diimpor di saat produksi dalam negeri melimpah. Sehingga akhirnya tetap masyarakat yang jadi korban. Artinya jangan ada lagi lah siapapun pihak-pihak yang coba-coba mengambil keuntungan di saat rakyat menderita, di saat rakyat membutuhkan. Tentu di sini harus ada political will, goodwill dari pemerintah. Kalau ini tidak ada, saya yakin nggak akan pernah terjadi. Dia akan terus berulang kembali sampai kapanpun. Ini yang kita dorong supaya pemerintah ini harus betul-betul serius, termasuk sisi lain seperti Badan Pangan misalnya. Ini bagaimana membangun sinergi antara semua pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi kelangkaan, kenaikan harga kebutuhan pokok, apalagi di saat-saat menjelang hari-hari besar. Saya pikir itu. Nah ini kan kemudian seperti yang Bapak sampaikan, menjelang hari besar seperti Nataru ataupun Hari Raya Idul Fitri ini kan banyak oknum-oknum yang memainkan harga di pasaran sehingga harga naik nih kan Pak. Nah dari Komisi 6 sendiri ini seperti apa langkah yang akan diambil ataukah akan ada sanksi yang akan diberlakukan kepada para oknum ini nih Pak? Saya pikir kan aturan undang-undang kita kan jelas. Kalau kita anggap pidana ya proses hukum.
Ya kan artinya kalau kita sudah berani melakukan itu, saya yakin siapapun nggak akan berani bermain. Dan kita harap pemerintah pun jangan bermain di situ, ya kan? Nah, misalnya kasus impor bawang putih, sapi dan lain-lain, kita harus berpikir bagaimana juga melindungi para industri dalam negeri, ya kan? Yang kedua, tentu kita harap pelaku UMKM misalnya kan, ini juga harus kita lindungi. Apalagi hari ini membanjirkan produk-produk dari China, dari Thailand dan lain-lain. Kalau ini kita biarkan terus, ya habislah ini semua. Untung kemarin TikTok Shop sudah di stop, dilarang oleh pemerintah. Coba bayangkan, yang namanya pusat grosir terbesar di Asia itu Tanah Abang pun sepi, senyap. Pasar-pasar tradisional, saya pergi ke Bali beberapa tempat, sepi, nggak ada pembeli. Terima kasih Pak atas waktunya. Thank you. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Muslim dari fraksi Demokrat terkait dengan upaya pemerintah dan juga DPR RI dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Nataru. Tadi disampaikan bahwa memang pemerintah didesak ataupun diminta oleh Komisi 6 ini untuk melakukan upaya dalam mengantisipasi kenaikan dari harga bahan pokok menjelang Nataru. Dan tadi juga disampaikan bahwa menjaga stabilitas harga bahan pokok ini dilakukan tidak hanya dalam waktu hari-hari besar seperti Hari Raya dan juga Nataru ini, diharapkan pemerintah selalu dapat menjaga stabilitas harga pangan di setiap tahunnya. Dan tadi juga disampaikan bahwa Komisi 6 ini mendorong agar pemerintah Indonesia ini tidak melakukan impor keluar di saat Indonesia memiliki stok bahan pangan yang cukup tinggi. Dan tadi juga disampaikan bahwa diharapkan pemerintah dapat meningkatkan ataupun memperdaya UMKM di Indonesia untuk dapat hidup lebih baik. Itu yang dapat saya laporkan pemirsa. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari jumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Diva Rizka. Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Diva Rizka dalam segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online hari ini. Baik, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI nilai pentingnya peran remaja dalam atasi stunting. Mirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Di sini dijelaskan bahwa Komisi 9 DPR RI nilai pentingnya peran remaja dalam memutus rantai stunting sehingga tercipta generasi yang hebat, sehat, dan juga berkualitas. Terkait hal ini, anggota Komisi 9 DPR RI, Aliyah Mustika Ilham, sependapat dengan hal tersebut yang dapat dilakukan dengan program pencegahan stunting dari hulu, antara lain yaitu dengan memperbaiki derajat gizi keluarga, tidak terburu-buru menikah, dan juga menghindari perilaku beresiko. Aliyah juga berharap melalui Duta Generasi Berencana atau Genre yang berisikan para remaja dapat menjadi figur maupun percontohan yang membantu pemerintah dalam memberikan pemahaman terkait pencegahan stunting mulai dari hulu hingga hilir.
Para remaja ini diharapkan dapat berkolaborasi dalam memberikan pemahaman kepada teman sebaya untuk tidak melakukan pernikahan dini dan melaksanakan rekomendasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yakni menikah pada usia minimal 21 tahun untuk perempuan dan juga 25 tahun untuk laki-laki. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline, yaitu DPR RI desak Kementerian Perhubungan cek moda transportasi jelang Nataru. Mirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda? Di sini disebutkan bahwa Komisi 5 DPR RI desak Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, segera melakukan audit dan rem cek moda transportasi jelang libur panjang Nataru. Terkait hal ini, anggota Komisi 5 DPR RI, Irwan, berharap audit ini segera dilakukan, termasuk pada transportasi moda darat, khususnya kendaraan bus. Sebagaimana diketahui, angkutan bus masih menjadi pilihan favorit masyarakat, khususnya di Jawa dan Sumatera, sehingga dilakukannya audit bertujuan untuk terciptanya angkutan massal yang nyaman dan aman bagi masyarakat. DPR RI juga berharap adanya audit kedepannya tidak ada lagi peristiwa kecelakaan moda transportasi yang memakan korban jiwa. Mirsa, itu tadi headline di media online hari ini yang membahas terkait dengan DPR RI nilai pentingnya peran remaja dalam atasi stunting, dan juga berita DPR RI desak Kementerian Perhubungan cek moda transportasi jelang Nataru. Sekian dari saya Divariska, kembali ke rekan Vincent. Ya, terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.